guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta film Kokopetan? Bersiaplah karena kali ini Sakahayang akan membahas film Kokopetan terbaru yang cukup seru dan mengerikan berjudul Pitfall 2025. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan pelarian seorang ibu-ibu bernama Marta yang berusaha membawa kabur putranya dari kejaran suami kopetnya. Setelah suaminya pergi, Marta berusaha menenangkan putranya, di mana ia akan melindunginya apapun yang terjadi. Hingga sesaat kemudian, mereka pun terkesima saat melihat kehadiran seekor rusa hutan yang sudah mulai langka di hutan ini. My God, seolah diselamatkan si rusa. Marta pun syok parah karena ternyata di hutan ini terdapat lubang jebakan yang mematikan. Lalu tiba-tiba melihat aksi gelo yang akan dilakukan Frank, Marta pun memohon untuk melepaskan putranya yang tidak berdosa. Tapi ternyata si bocil ini memiliki keberanian hingga ia pun berhasil melepaskan diri dari cengkeraman ayahnya yang kopet. Lantas sambil menodongkan pisau, si bocil Randy meminta ayah gelonya ini untuk pergi. Kalau tidak, sungguh gelo. Frank Kopet secara kejam menghabisi Marta di hadapan putranya hingga mereka mubui ke dasar lubang. Namun untungnya Randy masih selamat meski si ibu harus tersate di dasar lubang. Hingga setelah si ayah pergi, Randy hanya bisa menangisi nasibnya yang memiliki ayah seorang psikopat. I wanna go home. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, seorang pemburu pitak bernama Dayat terlihat berusaha mengecek jebakan yang telah ia pasang. Namun di saat itu pula, Randy pun akhirnya berhasil memanjat keluar lubang. Sungguh miris akibat trauma mendalam atas perlakuan ayahnya. Kini Randy pun akhirnya memiliki jiwa kopet hingga ia pun menghabisi Dayat yang sedang berburu secara membagong buta. Kemudian Randy langsung meluting persenjataan yang dibawa oleh Dayat. Singkat cerita, scene beralih pada perjalanan keluarga penerima bansos tetap yang akan pergi liburan. Di tengah pekatnya kabut yang menghalangi jarak pandang, si ayah meminta kedua anaknya yang bernama Scott dan Ashley agar segera mencari pekerjaan tetap. Apalagi kini usia mereka sudah tua dan hanya mengandalkan bansos dari pemerintah. Topless too. And I was not topless. Oh, rupanya semua itu hanyalah mimpi buruk dari trauma kecelakaan yang dialami keluarga Scott 5 tahun lalu. Menyadari pacarnya kembali mengalami mimpi buruk yang sama, Gwen meminta pacarnya ini untuk merelakan apa yang sudah menjadi takdir. Hingga sesaat kemudian, Gwen meminta Scott untuk bergegas menyiapkan peralatan. Terlebih hari ini, mereka akan pergi ke campingan bersama Ashley dan yang lainnya. Sementara di sisi lain, melihat Ashley muntah-muntah, Charlie meminta pacarnya ini untuk mengurungkan saja rencana ke campingannya bersama Scott. Akan tetapi, Ashley tetap kekeh ingin ke campingan, terlebih sejak insiden kecelakaan 5 tahun lalu. Dirinya belum pernah lagi bertemu dengan adiknya. Di siang harinya, Scott dan circle-nya terlihat memulai perjalanan panjang menuju area camping yang berada di hutan mapel. Oh my God, what did you see?
Sontak semua orang pun kaget saat Scott tiba-tiba banting setir padahal jalanan kosong melompong. Di saat itu pula, Ashley pun menyadari jika sampai saat ini Scott masih dihantui oleh trauma di masa lalu. Singkat waktu sesampainya di tempat tujuan, Scott dan yang lainnya bergegas melakukan persiapan karena mulai saat ini mereka akan melakukan perjalanan ceker dan uprook adventure. Dan tentunya ransel-ransel yang mereka bawa tidaklah terlihat hampos seperti di film Konoha. Sure, yeah, sure. Starting now, I'll be less me now. Thank you. Di tengah persiapan, Richard merasa bete pada sikap Charlie yang terlihat soiyeh. Lantas sambil memberikan semprotan cabe, Charlie meminta Richard untuk berhati-hati pada serangan beruang. Terlebih dirinya sudah ahli di bidang aaprukan karena sudah lama mengikuti pramuka gugus depan. Hingga setelah persiapan selesai, dengan ransel-ransel yang meyakinkan mata para penonton, mereka pun langsung memulai perjalanan menuju perkemahan. And I got mine in my bag. And the car's locked. Go. Still, I'm coming. Hey, hike. I'm not gonna load alone this fast. Sementara di dalam hutan, Monica dan Catherine yang dinyatakan hilang terlihat berusaha survive dari sosok psikopat pemburu di hutan ini. Tanpa diduga, setelah puluhan tahun berlalu si bocil Randy akhirnya tumbuh menjadi seorang psikopat yang melakukan perburuan di hutan mapel. Kembali pada Scott dan yang lainnya. It's a real thing, you know, if there was ever any fucking circus, little legs moving. Yeah, you know, I actually out here. Tapi di tengah perjalanan, Richard pun merasakan firasat buruk saat melihat bekas tenda dan peralatan camping yang berantakan di tempat tersebut. Huh? The fuck am I doing? Saat sedang beristirahat, Scott berkata jika ia hanya ingin memperbaiki hubungan mereka yang renggang sejak insiden 5 tahun lalu. Akan tetapi, Ashley tidak begitu menanggapi percakapan ini. Terlebih kematian kedua orang tua mereka sangat membuatnya terpukul. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Richard pun merasa kesal saat mereka tidak kunjung sampai di area camping. Tree fellatio. Untung saja mereka pun berhasil menyelamatkan Richard sebelum tersate di dasar jebakan. Lantas Charlie mengungkapkan jika jebakan ini digunakan oleh para pemburu untuk menjebak rusa dan beruang. Tapi anehnya, kenapa ada jebakan seperti ini di area hutan lindung? I save your life, you grab the firewood. Singkat waktu setelah mendirikan tenda, Charlie si petualang mengajak Scott untuk menangkap ikan di wahangan. Terlebih dirinya merasa bosan jika harus menyantap emih malulu. Dirasa menarik, Scott pun langsung hayu. Yep, nothing gets in our way. Setelah Scott dan Charlie pergi, Richard berkata jika sebenarnya dirinya malas ikutan camping kalau bukan untuk membantu usaha Scott berbaikan dengan Ashley. Maka dari itu, Richard meminta Ashley untuk jangan batu karena ia yakin orang tua Ashley pun tidak akan senang melihat kedua anaknya malah saling bermusuhan. Setelah mengungkapkan semuanya, Richard yang kebelet ngonten langsung mengeluarkan handycamnya untuk membuat vlog pribadi. Sementara di sisi lain, sesampainya di pinggir wahangan, Scott dan Charlie bersiap untuk menangkap ikan deleg. Syukur-syukur mereka mendapat ikan salmon. Sontak Scott pun melongo dengan keterampilan Charlie yang seperti suku rorombehen. Kembali pada Ashley, Gwen yang khawatir langsung menanyakan apa yang terjadi. Lantas sambil menangis, Ashley berkata jika sebenarnya dirinya sedang mengandung buah peradukannya bersama Charlie setelah 3 tahun menjalani kumpul banteng. Namun sampai saat ini Charlie belum mengetahui kabar kehamilannya. Mendengar hal itu, Gwen meminta Ashley untuk berkata jujur saja pada Charlie, apalagi ia yakin jika Charlie akan menerimanya.
Singkat waktu, karena keasikan memancing di wahangan, Scott dan Charlie malah kemalaman untuk kembali ke tenda. Hingga sesaat kemudian, mereka pun panik saat mendengar rolongan serigala yang mendekat. Agreed. Hey, they're circling us. Outrun wolves? We got a better idea? Namun di tengah pelarian, seketika mereka pun heran saat mendengar sesuatu yang menyerang kawanan serigala tadi. Oh my god, akibat terlalu panik, Scott malah mubui ke dalam lubang jebakan. Di saat itu pula, Charlie pun kebingungan saat Scott tiba-tiba menghilang entah kemana. Sesampainya di tenda, Charlie langsung menceritakan semua kejadian yang ia alami bersama Scott, hingga kini Scott pun hilang entah kemana. Mendengar hal itu, Richard langsung mengajak mereka untuk segera mencari keberadaan Scott. Sementara di dalam lubang, Scott yang baru siuman seketika lemas saat melihat cekernya tertancap kayu di dasar lubang jebakan. Sesaat kemudian, sambil menahan rasa ngilu ekstrim, Scott berusaha meraih ranselnya yang tersangkut di akar pohon. Setelah berhasil mendapatkan ranselnya, Scott bergegas mencari pisau untuk memotong kayu yang menancap di cekernya. Namun setelah diobrak-abrik, Scott pun kesal karena pisau miliknya malah tertinggal di tenda. Di tengah kebingungan, Scott yang putus asa hanya bisa berteriak meminta bantuan. Di keesokan harinya, setelah semalaman melakukan pencarian, namun Scott masih belum bisa ditemukan. Hingga setelah cukup beristirahat, Charlie mengajak timnya untuk melanjutkan proses pencarian. Sementara di sisi lain, Monica dan Catherine masih berusaha menyelamatkan diri dari kejaran psikopat Randy. Di tengah kepanikan, mereka pun berusaha untuk meminta tolong menggunakan sambungan HT. Dan sangat hoki, seorang penjaga leweng bernama Uteng kebetulan sedang berada di dekat mereka. Tak ingin membuang kesempatan, Monica pun bergegas menghampiri Uteng. Saat Catherine terkena jebakan monyet, Monica meminta Uteng untuk segera menolongnya. Tapi tiba-tiba sungguh naas, Uteng si petugas teladan malah tewas dihabisi psikopat Randy. Dirasa ini kesempatan, Monica bergegas menyelamatkan Catherine. Sontak mereka pun tercengang saat psikopat ini bisa menghilang secepat Hokage keempat. Tapi untungnya, mereka yang menemukan pistol Kumarsing milik si Uteng cukup merasa pede untuk bisa mempertahankan diri. Kembali ke dalam lubang jebakan, Scott yang mulai salah trik kronis akhirnya nekat memakan ikan hasil tangkapannya yang mulai membusuk. Definitely not like sushi. Hello? Help! Di tengah rasa mual, Scott pun semeringah saat melihat kedatangan seseorang. Dan karena luka di cekernya semakin terasa infeksi, ia pun memohon untuk segera ditolong. Tapi ternyata... Oh my god, seketika Scott pun panik saat menyadari sosok ini merupakan sosok psikopat yang telah membuat lubang jebakan. Hingga sesaat kemudian, Randy Kopet yang akan melanjutkan aksinya meminta Scott untuk diam.
Singkat waktu saat malam kembali poek, mereka yang mendengar suara teriakan Scott bergegas melanjutkan pencarian. Anybody there? I don't understand. Tapi rupanya suara teriakan Scott berasal dari HT milik Monica yang dicuri oleh psikopat. Di saat itu pula Scott memberitahu jika saat ini dirinya terjebak di dalam sumur jebakan dengan ceker yang tersate. Rupanya hal itu sengaja dilakukan psikopat Randy untuk memancing kedatangan Gwen dan yang lainnya. Sesaat kemudian, Ashley pun mulai khawatir dengan keadaan adiknya. Di saat itu pula, ia pun kembali teringat dengan insiden yang menewaskan orang tuanya. Di mana setelah menabrak seekor rusa, Scott yang siuman bergegas menyelamatkan si ibu dan Ashley yang terlihat masih hidup. Okay. 3, 2, 1, now. Seketika Scott pun panik saat melihat truk Optimus yang datang di tengah kepulan kabut. Di tengah kepanikan, Ashley yang berusaha melepas sabuk pengaman meminta Scott menyelamatkan si ibu saja. We gotta go, Mom. Melihat truk Optimus semakin mendekat, si ibu meminta Scott untuk menyelamatkan Ashley saja. Meskipun sulit, Scott terpaksa untuk menuruti permintaan si ibu. Tepat pada waktunya, Scott pun berhasil menyelamatkan Ashley sebelum truk Optimus menabrak mobilnya. Namun bukannya bersyukur, Ashley malah menyesali keputusan Scott yang malah membiarkan ibunya mati. Really sorry about back there. Can you talk to me, please? This is hard enough without. You don't know the first fucking thing. I want your brother to be happy and stop hating him. He has punished himself every single day because he cares so much about you and he wanted to fix it. Di pagi harinya, seketika mereka pun melongo saat melihat sosok misterius bergaya monyet berak di atas pohon jengkol. Tanpa mereka sadari, sosok tersebut merupakan psikopat yang sedang menunjukkan eksistensinya. Edan sekali mereka pun tak habis pikir saat sosok misterius tadi bisa menghilang secepat kedipan mata. Di malam harinya lagi, melihat persediaan kayu bakar semakin menipis, Charlie pun berniat untuk mencarinya ke dalam ruyuk. Namun setelah Charlie pergi, mereka pun panik saat mendengar suara korosak aneh yang mendekat. Funny, you dick. Sesaat kemudian, Charlie pun kebingungan saat rekan-rekannya tiba-tiba menghilang. Dan ternyata... Setelah mengikat tangan dan kaki Charlie, Randy Kopet berniat untuk melakukan kremasi pada Charlie bersama tenda sewaannya. Sungguh naas, meski gak geheng-geheng amat, namun Charlie tetap modar dengan tingkat kematangan medium rare. Jelas saja Ashley pun sangat sedih, terlebih dirinya belum sempat memberitahukan kabar kehamilannya. Lantas setelah membuat mereka kena mental, psikopat Randy langsung pergi dan menunggu momen selanjutnya untuk melakukan penyiksaan.
Di tengah pelarian, mereka pun akhirnya bertemu dengan Monica dan Catherine. Dirasa satu nasib, mereka pun bekerja sama untuk bertahan hidup dari kejaran psikopat Randy yang semakin gencar nyepam anak panah seperti Mia Malingbap. He's gotta be close. Fuck, I hate this. Wajir, bagaikan di ulti Kratos, si bohai Catherine langsung menancap di pohon jengkol. Dan sungguh miris, saat teman-temannya kabur, rupanya Catherine ini belum modar dan masih bisa meneteskan air mata. Oh my god, kini giliran Ashley yang tertampar jebakan dahan muncang. Melihat Ashley masih hidup, mereka pun berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi di saat itu pula psikopat Randy mulai mengejar dengan langkah yang santuy. Oh my god! Sungguh naas, si cantik Monica pun tewas setelah tertampol bola berduri. Dan bisa kita lihat, psikopat mah kuat ini masih tegap berdiri dan mampu melumpuhkan Richard meski telah terkena tembakan. Oh no! Kembali ke dalam lubang, sontak Scott pun syok parah saat melihat Ashley digantung di atas lubang jebakan. Di tengah kepanikan, ia pun berusaha membebaskan diri. Sementara itu, Gwen dan Richard berusaha untuk melakukan rencana penyelamatan. Sungguh suwe, akibat terlalu gegabah, Gwen malah terkena jebakan monyet. Hingga saat hujan geledek akan turun, Richard pun menyiapkan mental untuk menyerang psikopat. Setelah tali jebakan di cekernya putus, Gwen yang panik berusaha meraih pistol yang terjatuh. Sementara itu, Richard dan psikopat masih beradu mekanik dengan sengit. Sementara itu, saat air hujan memenuhi lubang jebakan, Scott berusaha memotong pasak yang menancap di cekernya. Setelah berhasil bebas, Scott berusaha memanjat sebelum kakaknya terjun ke dalam lubang. Untung saja Scott berhasil menyelamatkan Ashley sebelum mubui ke dalam lubang jebakan. Sesaat kemudian, Gwen pun tak bisa menahan haru saat melihat Scott masih selamat. Tapi tiba-tiba, sungguh mubajir, akibat banyak drama, Gwen pun tewas setelah dicucuk psikopat. Di tengah kekesalan, Scott yang murka menantang psikopat untuk adu mekanik. Akhirnya, Randy Kopet pun mubui tersate ke dalam lubang jebakan. Lantas mereka pun berharap semua kengerian ini sudah berakhir.
Di keesokan harinya, Scott yang akan pulang tak bisa menahan tangis saat harus meninggalkan jasad Gwen. Hingga sesaat kemudian, mereka pun langsung membopong pulang Richard yang terluka parah, namun beliau benar-benar kuat hingga masih bisa selamat. Apakah Randy Kopet ini masih kuat? Ya Anda tahu karena film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 4,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Pitfall 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sega Hayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.